Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di pembelajaran bahasa Inggris yang bertema offers and suggestions. Setelah video kemarin kita membahas tentang suggestions atau memberikan saran, kali ini kita akan membahas yang offers atau penawaran. Nah, apa sih sebenarnya dan bagaimana caranya melakukan penawaran dalam bahasa Inggris? Yuk kita cari tahu. Nah, offer itu artinya to give something physical or to give something physical or abstract to someone, which can be taken as a gift or a trade. It can be in terms of food, money, solution, friendship, or a bargain. It can be taken or refused. Offers itu artinya sesuatu yang secara bisa dalam bentuk fisik atau bentuk abstrak kita tawarkan kepada orang lain. Nah, bentuknya bisa macam-macam, bisa hadiah atau pertukaran ya trade ini di sini. Nah, kita bisa menawarkan makanan, uang, solusi, persahabatan atau ya tawar-menawar dalam bentuk lain gitu ya. Dan ingat, offers itu bisa kita terima atau juga bisa ditolak. Sama sih mirip-mirip sama suggestions. Nah, fungsinya apa? Fungsinya juga sama suggestions kemarin, to facilitate interpersonal communication between different people. Nah, ketika kita sebagai manusia gitu ya, kita kan pasti berinteraksi dengan orang lain. Nah, kita juga butuh dengan orang lain kan. Tadi kayak kita misalnya dalam perdagangan gitu kan, kita mau membeli sesuatu gitu atau kita mau menjual sesuatu. Nah, kita menawarkan barang kita atau jasa kita kepada orang lain. Itu maksudnya ke offer. Example ya. Oke, shall I take you home? Boleh nggak sih kalau aku nganterin kamu pulang? Jadi kayak dia menawarkan diri untuk mengantarkan si temennya ini pulang. Nah, di sini kalian kalau perhatikan penggunaan kata shall, kenapa ini sebenarnya pakai will juga boleh. Cuman informal konteks kalau pronounnya I atau subjeknya di sini adalah I, itu kita informal way pakainya shall. Lebih I atau we itu lebih baik pakai shall daripada pakai will. Gitu ya, informal way. Cuman kalau informal pakai will nggak apa-apa. Terus ada another example of offering. Do you want help with this work? Kamu butuh bantuan nggak sih dengan pekerjaan-pekerjaan ini? Misalnya teman kamu kelihatan capek banget dan bingung banget sama PR-PR-nya dia, terus kamu dengan berbaik hati menawarkan diri, mau tak bantuin enggak? Nah, itu bisa pakai ekspresi seperti ini, itu termasuk juga offer. Ini ada beberapa ekspresi yang kita gunakan untuk melakukan penawaran. Misalnya, may I titik-titik, can I titik-titik, shall I titik-titik, would you titik-titik, and how about I titik-titik. Kita sering banget pasti dengar kata-kata ini. Misalnya yang paling sering pasti, can I help you? Pasti sering banget kan kalian dengar. Nah, itu tuh sebagai suatu ekspresi untuk menawarkan sesuatu. Pertama diawali dengan si modelsnya dulu, may, can, shall, would gitu ya, baru diikuti si subjeknya. Kalau in terms of politeness yang paling sopan kalau dari may, can, shall ini yang paling polite si yang may ya. Ada yang bisa aku bantu tapi paling apa ya, berarti politeness tadi paling sopan gitu ya. Terus would you. Nah, kalau ini lebih ke reverse ke orangnya. Kamu mau tak bantu enggak gitu. Atau kalau yang pakai yang ini can I? Kan ada yang bisa aku bantu, kalau yang ini, kamu mau aku bantu atau enggak? Jadi reverse subjeknya itu beda. Kalau yang ini, kalau subjeknya I itu kamunya sebagai center, kalau would you itu kayak kamu ngelihat si orangnya itu perlu dibantu gitu loh. Mirip sih, cuman ya beda di subjeknya itu ada aja. Sama what about I titik-titik. Misalnya gimana kalau aku melakukan A gitu. Nah, itu termasuk ke beberapa expressions or gambits in offering. Nah, di sini kita punya contoh-contoh kalimat yang konteksnya adalah penawaran ya, offer. May I give you a hand? Ini maksudnya boleh nggak aku bantuin gitu ya. Give you a hand itu bukan ngasih tangan kamu, tapi maksudnya ngasih bantuan gitu ya. Lanjut, ada juga can I help you? Boleh aku bantu nggak? Ini kita sering banget kan kalau ke toko atau kemana gitu kan orangnya sering ngomong ada yang bisa dibantu. Nah itu pakai can I help you? Itu juga offer. Would you like another piece of cake? Kamu mau rotinya satu lagi gitu? Itu juga offer food.
Terus, shall I bring you some tea? Haruskah aku bawain teh gitu? Misal kamu kelihatan mumet gitu ya, jadi dikasih teh, mau nggak gitu. Nah, itu offer juga kan, offer tea gitu. How about I help you with this? Gimana kalau aku membantumu dengan ini semua? Ini juga offer. Can I clean the car for you? Boleh nggak aku bersihin mobilmu gitu? Supaya kamu ya nggak capek-capek banget atau ya membantu kamu lah, itu maksudnya ekspresi yang ini. Next, shall I help you with your homework? Haruskah aku membantu kamu ngerjain PR-mu? Ini kayak contoh yang di slide sebelumnya tadi aku ngomong kayak mukanya udah, teman kamu mukanya udah kesel banget, udah kecapean, terus kamu sebagai teman yang baik menawarkan diri, mau tak bantuin nggak PR-nya yang ini gitu, itu juga offer. Terus yang terakhir, I will do the washing if you like. Ini aku yang nyuci deh nggak apa-apa. Ini if you like tuh kayak kalau kamu setuju gitu. Gitu ya, ini examples of offers. Sama sih, biasanya tapi kita diawali dengan models. Terus diikuti subjek, baru sisa kalimatnya gitu ya. Contoh di kalimat yang pertama, would you care for another cup of tea? Kamu mau minum satu cangkir teh lagi gitu ya. Terus, shall we take you here? Nih, contoh kata tadi shall kan, selain selain I, kita juga pakai we itu boleh pakai shall gitu. Shall we take you here? Bolehkah kita membawamu ke sini? Kayak gitu. Could I offer you something? Bolehkah aku menawarkan sesuatu padamu? Ini misalnya jualan, sebelum memulai masuk ke jualannya, kamu dengan sopan bertanya, boleh nggak tak tawari sesuatu? Kamu mau nggak kalau tak tawari daganganku? Kayak gitu, itu bisa pakai ekspresi yang ini. Atau, will you have tea with that? Kamu mau punya apa namanya minum teh sama that-nya di sini bisa macam-macam, misalnya pakai gula atau pakai dicampuri susu kayak atau apa kayak gitu. Pokoknya strukturnya kalau offer itu models dulu, habis itu diikuti subjeknya, baru kayak sisa kalimatnya apa yang mau kamu tawarkan itu. Oke, ini ada contoh beberapa kasus untuk merespon suatu penawaran. Kita bisa menerima, bisa juga menolak. Oke, kita lihat di kasus pertama ya. Can I help you? Ada yang bisa aku bantu? Nah, kalau kamu menerima, kamu bisa ngomong, yes please, I really appreciate it. Boleh banget, aku sangat berterima kasih. Kalau kamu menolak, it's okay, I can do it myself. Nggak apa-apa, aku bisa sendiri kok. Itu misalnya contoh ekspresi untuk decline. Kemudian kalau ada kasus, shall I bring you some tea? Mau tak bawain teh? Terus kalau kamu menerima, thank you, it's very kind of you. Kamu baik banget deh gitu. Terus decline-nya, no thank you, nggak usah deh makasih gitu. Jangan lupa, meskipun kalau kita menolak, pakai kata thank you ya, supaya tetap sopan gitu. Kemudian kasus yang ketiga, would you like another helping of cake? Nah, kalau kamu menerima, kamu bisa ngomong, yes please, that would be lovely. Kalau nolak, no thanks, I don't want another helping. Nggak usah deh. Terus kasus keempat, how about I help you with this? Gimana kalau aku bantuin kamu dengan ini semua? Yes please, that would be very kind of you. Mirip ya pakai very kind of you kayak yang ini tadi. Kamu baik banget deh gitu maksudnya very kind of you. Kalau decline, don't worry, I will do it myself. Nggak apa-apa sih, aku bisa sendiri kok gitu. Apa namanya? Artinya. Kasus terakhir, can I take you home? Mau tak anterin pulang? Nah, kalau accept the offer, kamu bisa ngomong, thank you, I appreciate your help. Makasih banget deh, aku sangat mengapresiasi kebaikanmu yang mau nganterin aku pulang. Gitu ya. Kalau decline-nya, that's all right, I'll manage on my own. Ini nggak apa-apa kok, aku bisa pulang sendiri. Kamu nggak perlu ngomong kata no untuk decline di sini ya. Contoh di contoh ini, kamu bisa dengan amat sangat sopan bilang nggak apa-apa kok gitu. Bukan yang kayak no, I don't need your help gitu. Itu very rude. Kamu bisa menggunakan kalimat ini ya. That's all right, I will manage on my own. Kita ada contoh percakapan offer dalam kehidupan sehari-hari. Nanti aku akan baca satu kalimat, terus aku pause sebentar, kalian tirukan ya, jadi repeat after me untuk melatih pronunciation kalian. Oke, yuk kita mulai aja. Hello Jane. Hi Siti. You look tired. What's going on? I'm working on my project paper. It is due tomorrow. I don't think I will be able to finish it.
Would you like any help? Yes, please. I would really appreciate it. Tell me what I can do and I will start right away. Thank you, you are an angel. Nah, maksudnya percakapan ini yuk kita artiin sama-sama ya. Ini ekspresi hello Jane, terus dibalas hai Siti, tahu semua lah ya ini artinya apa. Terus Siti ngomong, you look tired, kamu kelihatan tired itu kelelahan. What's going on? Kenapa? Nah, si Jane bilang, I'm working on my project paper. Ini project paper, ini kayak tugas paper gitu ya. It's due tomorrow, deadline-nya besok. I don't think I will be able to finish it. Aku nggak yakin besok tuh bisa selesai. Maksudnya kayak gitu. Sampai si Jane ini udah kayaknya berusaha setengah mati sampai kelihatan tired, tapi dia aja masih nggak yakin kalau dia ngerjain sendiri bisa selesai si project papernya. Terus si Siti menawarkan bantuan lah ini. Would you like any help? Mau tak bantu? Kayak gitu. Jen dengan amat sangat berterima kasih ngomong, yes please, I would really appreciate it. Mau banget, please. Aku akan sangat berterima kasih. Kayak gitu ya. Ini ekspresi accept the offer. Accept ya, kan dia tandanya pakai yes gitu. Terus si Siti ngomong, tell me what I can do and I will start right away. Ya udah kamu bilang apa yang bisa tak kerjakan, langsung tak mulai sekarang. Kayak gitu. Terus si Jane balas sih, thank you, you are an angel. Kamu bener-bener kayak malaikatku yang tiba-tiba datang di saat aku butuh banget bantuan. Kayak gitu. Nah, ini contoh conversation of offering dalam kehidupan sehari-hari. This is the end of today's lesson. I hope this is useful. So, if you have any question, don't hesitate to write down on the comment section below. I will be very happy to answer your question. Okay, I hope you have a wonderful day and I shall speak to you all very soon. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.